Ya, Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United menghajar tuan rumah Athletic Bilbao 0-3 di pertandingan tandang terbesar atau mungkin bisa jadi diprediksi akan menjadi partai yang tersulit bagi Manchester United ya, partai terpenting itu jelas, partai away terpenting musim ini karena ya, San Mames ini menjadi stadion yang berbahaya bagi banyak tim yang sudah tandang ke sana. Dan Manchester United bahkan di awal tidak diunggulkan ya untuk bisa melaju ke final dan termasuk juga di leg pertama ini. Tapi justru mampu menghantam tuan rumah. Ada banyak kontroversi mungkin, ada dinamika yang sangat menarik di pertandingan ini. Ruben Amorim menurunkan Andre Onana di penjaga gawang, Victor Lindelof, Harry Maguire dan juga Leny Yoro, 3 center back. Dan 4 pemain tengah, wingback kanan ada Mazraoui, wingback kiri ada Patrick Dorgu, 2 gelandang tengah Casemiro dan Ugarte, ada 2 gelandang serang Bruno Fernandes dan juga Garnacho, serta Rasmus Højlund di depan. Matthijs de Ligt dan juga Ahmad yang disebutkan di konferensi pers sudah siap diturunkan ada di bangku cadangan bersama dengan Mason Mount, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, 2 kiper Altair, Tom Heaton, lalu pemain muda Harry Amsterdam, Fredriksson, Jadon Kamson, Bendito Mantato, dan pemain veteran Christian Eriksen di 15 menit awal. Setidaknya Athletic Bilbao yang terus menekan, tampil dengan agresivitas tinggi, pressing mereka juga sangat-sangat ketat, memiliki peluang-peluang dan juga momentum ya. Ada sebuah tendangan dari Berenguer yang di save oleh Andre Onana, lalu juga ada sundulan dari Inaki Williams yang lepas dari pengawasan 3 center back Manchester United, termasuk juga mengecoh Andre Onana, tapi sundulannya masih tipis di atas Mister Manchester United. Ini menjadi momentum ataupun peluang-peluang yang berbahaya yang ada di babak pertama. Manchester United sendiri menurut gue di 15-20 menit di babak pertama ini sulit berkembang permainannya, terutama lini tengah, di mana lini tengah dari Manchester United kalah agresivitas, lalu juga jarak agak renggang. Di sisi lain juga sentuhan-sentuhan terutama berupa kontrol dan juga passing dari pemain tengah Manchester United ini, terutama dari Ugarte, lalu juga dari Leny Yoro ya, termasuk juga dari Dorgu. Ini tidak bagus angkanya sehingga ya Manchester United sulit untuk bisa lepas dari tekanan Athletic Bilbao. Sementara Bruno Fernandes yang tampil di lini serang sebelah kiri tidak banyak juga mendapatkan distribusi bola dari tengah karena jarak yang cukup renggang. Dan ini selalu yang menjadi pertanyaan bagi gue ya. Artinya kenapa Ruben Amorim masih sering memasang Bruno di sektor serang sebelah kiri. Karena ketika Bruno Fernandes di periode selanjutnya di pertandingan ini turun lebih ke tengah, lini tengah Manchester United kualitasnya lebih bagus. Terus ditekan, terus diserang ya Manchester United. Gua melihat juga bagaimana kesulitan dari lini belakang Manchester United seiring dengan berubahnya dinamika pertandingan, artinya menit bermain juga. Mereka jadi lebih tangguh, lebih solid. Mereka lebih banyak memenangkan bola, mereka lebih sering menghadang ya serangan-serangan dari Athletic Bilbao. Dan ada situasi di menit ke-30, situasi ini menurut gua yang banyak merubah keadaan pertandingan selanjutnya, di mana ada improvisasi yang dilakukan oleh Harry Maguire di sisi kanan dari pertahanan atau dari lini serang Manchester United atau lini sebelah kiri dari Athletic Bilbao ya, tadi diawali dari set piece, yang melakukan crossing menemui kepala dari Ugarte yang memberikan assist kepada Casemiro yang menaklukkan gawang dari Athletic Bilbao. 1-0 bagi Manchester United di situasi di mana Manchester United sebelumnya lebih banyak ditekan, lebih banyak diserang. Tapi justru dengan berangsur-angsurnya lebih solid ini pertahanan dan bahkan mereka mampu mencetak gol duluan. Ini seperti merubah ya fokus dan juga konsentrasi dari pemain Athletic Bilbao. Dan puncaknya menurut gue justru terjadi di menit ke-36 di mana Vivian ini melakukan pelanggaran kepada Rasmus Højlund. Dan jelas Rasmus Højlund ini menjadi orang terakhir
Vivian menjadi orang terakhir yang melakukan pelanggaran kepada Rasmus Højlund, di mana Rasmus Højlund ini memiliki peluang sangat terbuka di depan gawang dari Athletic Bilbao untuk menyambut crossing. Dan menurut gua jelas itu penalti dan jelas itu kartu merah. Dua syarat terpenuhi. Itu merupakan last man, last person, dan juga ada pemain dengan peluang mencetak gol yang sangat tinggi, yang dihadang, yang dilanggar, dan itu terjadi di kotak penalti. Jadi itu merupakan penalti dan juga kartu merah. Jelas sekali, sangat-sangat terlihat secara transparan menurut gua bahwa itu memang pelanggaran, dan itu juga sangat layak kartu merah dan juga penalti. Walaupun memang ada yang mengatakan bahwa ya Manchester United dibela wasit dan bla bla bla, ya buat gua biasanya itu berasal dari haters, karena tayangan tadi pun juga sudah dicek ya oleh VAR misalnya. Lalu wasit juga mengecek langsung, dan di televisi di sini pun juga komentatornya mengatakan itu merupakan pelanggaran, bahkan pelanggaran yang bodoh ya, karena dilakukan dengan situasi yang jelas akan mendapatkan penalti serta kartu merah. Tapi kenapa Vivian tetap melakukannya? Subjektif gua, perkiraan gua, karena hilangnya konsentrasi itu tadi, karena Manchester United justru mampu unggul duluan melalui Casemiro. Iya, sebelum gol terjadi ada situasi momentum dengan Garnacho yang tangannya menyentuh bola, tapi menurut gue itu tidak handsball karena tangannya pasif atau inaktif. Jadi jelas itu bukan pelanggaran. Dan ya, keadaan 2-0, Bruno Fernandes by the way mengeksekusi penalti dengan sempurna. Kartu merah 2-0 ini menambah sulit bagi Athletic Bilbao. Justru Manchester United akhirnya di menit ke-45 ya mampu mencetak gol dari Bruno Fernandes. Ada kerjasama yang bagus antara Rasmus Højlund, Ugarte juga ada di sana yang memberikan assist kepada Bruno Fernandes yang finishingnya juga fantastis menurut gua. Bahkan di penghujung babak pertama Manchester United nyaris mencetak gol yang keempat. Tendangan kaki kiri dari Nocer Mazraoui menghantam mistar gawang dari Athletic Bilbao. Di babak kedua dengan situasi yang 3-0, gue tadi berpendapat di live komentar, wah mungkin Athletic Bilbao akan keluar habis-habisan, mereka akan pressing, mereka akan agresif. Ternyata tidak, mereka justru tampil tampil lebih bertahan, mereka lebih menempatkan pemain di daerahnya sendiri. Dan Manchester United menurut gue memainkan situasi yang pas. Artinya modal 3-0 ini modal besar sekali. Ya, bahwasanya menang 3-0 belum tentu pasti akan ke final. Ini bukan situasi yang aman banget. Iya, jelas karena tidak ada situasi yang pasti. Bahkan kalau dikembangkan menang 4-0, menang dan seterusnya pun juga dibilang ketika Manchester United tidak tampil bagus di leg kedua itu bisa saja tersusul. Tapi dimanapun menurut gua situasi 0-3 ini situasi yang sangat-sangat mahal. Situasi modal yang sangat-sangat besar. Dan Manchester United dengan segala keterbatasan misalnya ya, tadi Athletic Bilbao yang banyak menumpuk pemain di daerah sendiri. Kalau Manchester United justru bermain habis-habisan di sana, Manchester United terlalu memaksakan. Ini menguras fisik. Ini situasi yang juga bisa jadi beresiko karena Manchester United kedalaman skuadnya ini dangkal. Jadi ini juga harus diperhatikan, dan perjalanan kompetisi Manchester United ini masih terus berjalan ya kan. Tidak mungkin menyimpan 11 pemain semuanya tidak menampilkannya di pertandingan-pertandingan selanjutnya atau pertandingan sebelum semifinal kedua, katakanlah seperti itu. Jadi ya apa yang dilakukan oleh Manchester United dengan tidak terlalu memaksakan ya di babak kedua ini juga situasi yang oke menurut gue. Manchester United sempat menciptakan beberapa peluang utamanya dari situasi bola yang dieksekusi dari luar kotak penalti ya. Namun juga yang tidak kalah pentingnya di pertandingan tadi di babak kedua adalah bagaimana Manchester United tidak kebobolan. Karena satu gol dari Athletic Bilbao ini bisa menjadi modal yang sangat berharga, terutama di leg kedua. Tapi Manchester United mampu mengamankan dari kemungkinan itu. Ada beberapa rotasi juga yang dilakukan oleh Ruben Amorim di babak kedua tadi, termasuk memasukkan Ahmad dan juga Matthijs de Ligt ya, untuk memberikan menit bermain ya, semacam juga kayak pemanasan kembali, dan ini merupakan hal juga yang positif. Secara keseluruhan menurut gua ya inilah pertandingan sepak bola. Ini juga memberikan, kalau dikatakan oke, pertandingan banyak berubah karena kartu merah dan juga penalti, terutama kartu merah. Iya, gue sepakat, dan inilah sepak bola sekali lagi. Karena musim lalu jangan lupa Manchester United pun juga seperti itu. Ketika Manchester United, gue ingatkan ya, bermain di Champions League,
di salah satu pertandingan grup stage yang sangat penting ketika Manchester United tandang ke Denmark menghadapi FC Copenhagen. Apa yang terjadi? Manchester United tampil bagus di babak pertama. Bahkan Manchester United sempat unggul 2-0 duluan. Lalu ada kartu merah kepada Marcus Rashford. Ada kontroversi atau tidak? Ya menurut gue itu kartu merah yang jelas karena ada pelanggaran yang beresiko atau pelanggaran yang memiliki kemungkinan mencederai pemain lawan dari Marcus Rashford ya. Dan dia mendapatkan kartu merah. Dan setelahnya pertandingan berjalan berubah. Justru Manchester United akhirnya kalah 4-3 di pertandingan tersebut. Ini juga mengingatkan gue misalnya di periode yang sudah cukup lama ketika di salah satu, kalau tidak salah semifinal atau perempat final Champions League, gue lupa, antara Manchester United menghadapi Real Madrid, di mana Manchester United juga tampil excellent di pertandingan tersebut di leg kedua, sampai ada kartu merah yang terjadi, kalau tidak salah untuk Nani, dan itu merubah keadaan pertandingan juga, akhirnya justru Manchester United tersingkir ya. Inilah sepak bola, fokus, konsentrasi, hal-hal detail, ini juga sangat menentukan. Dan Athletic Bilbao pemainnya ya, tidak mampu bermain dengan fokus yang bagus menurut gue di situasi tadi terhadap Rasmus Højlund, dan dia mengambil keputusan yang menurut gue tidak pintar di sana ya, dan berbuah kartu merah dan juga penalti, dan ini yang merubah banyak keadaan di pertandingan tadi, dan akhirnya Manchester United yang menang 3-0 memegang modal yang sangat-sangat besar untuk bisa kembali lagi ke San Mamés 20 hari lagi ke babak final Europa League. Kurang lebih seperti itu. Yes, 3-0 bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.